Selamat malam. Saya senang sekali bisa menyapa saudara kembali malam hari ini melalui ibadah dan pendalaman Alkitab. Dan kalau tidak salah untuk materi ini kita sudah berapa kali pertemuan? Tiga kali pertemuan. Dan saya akan coba terus untuk menyelesaikan materi ini. Mungkin masih ada sekali atau dua kali lagi pertemuan terkait dengan kristologi. Dan malam hari ini saya coba untuk menyampaikan materi kristologi ini dengan tema judul kemanusiaan Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bagi kita orang Kristen, kalau kita berbicara Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu satu hal yang final sebenarnya. Sudah satu hal yang final, dalam arti bahwa segala sesuatu yang Alkitab singkapkan bagi kita, dan setiap pemahaman dan pengetahuan kita tentang Kristus adalah final, baik adanya, sempurna. Sekalipun kita harus akui bahwa kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, Alkitab sendiri katakan bahwa firman Tuhan itu selalu baru. Artinya bahwa firman Tuhan itu selalu bergerak mengikuti perkembangan dunia, perkembangan zaman. Artinya bahwa Roh Kudus kita nggak bisa batasi. Roh Kudus mampu terus dan selalu akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh kitab Daniel, di mana ketika Daniel mendapatkan suatu visionnya atau penglihatan bahwa Allah katakan Daniel untuk supaya tetap merahasiakan apa yang Daniel lihat sampai nanti pada waktunya orang-orang akan menyelidikinya. Dan itu terus terjadi, berjalan waktu sampai kepada bagaimana Yohanes ketika di Pulau Patmos melalui kuasa Roh Kudus Allah memperlihatkan perkara-perkara yang dahsyat yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan yang nanti akan terjadi di kemudian hari sepeninggal Yohanes. Dan firman Tuhan semakin kesini sampai di zaman kita sekarang. Coba saudara perhatikan, ada begitu banyak hal yang disingkapkan oleh Tuhan melalui setiap hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh mau untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Jadi menjadi juga tugas dan pergumulan kita anak-anak Tuhan untuk kita terus menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Apalagi sebagai gembala tentunya harus bisa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat secara total. Artinya bukan hanya saya yang memiliki pemahaman firman, tetapi jemaat juga harus memiliki. Kenapa? Karena yang menjadi kekhawatiran saya, jika hanya saya yang memiliki pemahaman firman, saudara tidak. Nah ini sangat membahayakan keberadaan kehidupan saudara, apalagi kita yang hidup di akhir zaman, di mana Alkitab katakan bahwa guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu itu akan bermunculan sana sini, dan itu akan terjadi di dalam gereja. Nah, kalau kita jemaat Tuhan tidak memiliki pemahaman firman yang baik, maka saya khawatir sebagai gembala, saudara akan sangat mudah untuk mengikuti atau percaya dengan penyampaian-penyampaian firman yang terkadang kalau sepintas lalu kita dengar tidak ada yang salah.
Tapi kalau kita mau berani untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan dengan baik, maka saya mau katakan dari tempat ini bahwa ada banyak pengajaran-pengajaran di luar sana yang meleset dari apa yang Alkitab katakan. Jadi ini berdampak buruk dalam pertumbuhan iman jemaat, karena jemaat akan dengan mudah untuk diperdaya oleh kuasa kegelapan untuk tidak memahami pribadi Allah yang benar melalui Kristus Yesus. Nah, itu bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu, hal yang berikut yang saya katakan bahwa akan sangat merugikan jemaat ketika jemaat tidak memiliki pemahaman firman yang benar. Karena kalau jemaat tidak memiliki pemahaman firman yang benar, maka saya mau katakan akan dengan mudah juga para pembicara-pembicara mimbar dapat memanfaatkan firman untuk kepentingan pribadi kalau jemaat tidak memiliki pemahaman firman yang baik. Nah, ini banyak terjadi di luar sana. Nah, berikut satu hal yang dapat merugikan jemaat apabila tidak memiliki pemahaman firman yang baik adalah jemaat akan dengan mudah meragukan tentang Yesus itu Tuhan, Allah itu ada, manifestasi roh itu dahsyat. Nah, akan dengan mudah. Oleh sebab itu tidak mudah bagi saya sebagai seorang gembala untuk dapat memperlengkapi jemaat Tuhan dengan pemahaman-pemahaman firman Tuhan yang benar. Nah, oleh sebab itu di tahun ini saya coba untuk menyampaikan sebenarnya materi-materi yang akan saya kemukakan mulai dari kristologi ini, dan materi-materi ke depan itu adalah materi-materi pelajaran dasar, teologi dasar. Nah, teologi dasar ini perlu jemaat tahu. Dan mumpung di GPD Hosana gratis, ketimbang saudara harus duduk lagi di STT, saudara harus menempuh beberapa SKS harus untuk memenuhi syarat. Jadi puji Tuhan, kita di sini saya coba untuk memperlengkapi saudara dengan apa yang saya dapat sampaikan. Tentu saya juga sadar bahwa saya juga masih banyak hal yang perlu saya pelajari dari hal-hal yang seperti malam hari ini mengenai kristologi. Dan menjadi kendala juga bagi saya dalam menyampaikan materi perihal waktu sebenarnya. Sekalipun saya fokus kepada suatu materi, beda dengan khotbah. Kalau khotbah terkadang biasa saya mengalir saja menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan, tapi berbeda kalau PA saya harus fokus menyelesaikan materi yang memang sudah saya persiapkan. Tapi terkadang juga oleh waktu saya harus berusaha untuk endingnya saudara tangkap. Nah, tentu kalau seperti materi malam hari ini, kalau mau ngikutin waktu yang maksimal mestinya kurang lebih 1,5 jam. Kalau lebih bagus 2 jam supaya materi saya ini bisa selesai dengan baik dan saudara bisa menangkap poin-poin itu dengan sempurna. Tetapi ya kita harus maklumi bahwa yang menjadi kendala juga adalah waktu. Seperti ini tinggal kurang lebih 45 menit untuk satu materi ini. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebar. Nah, kalau kita bicara tentang Yesus, tadi saya katakan bahwa itu final sebenarnya bagi kita. Berita tentang Kristus mulai dari nubuatan tentang Yesus, kelahiran Yesus, masa pelayanan Yesus, dan ketika Yesus akan datang lagi kali kedua, kita orang Kristen sebenarnya garis besarnya kita udah paham. Tapi ada masih banyak hal yang sebenarnya kita jemaat Tuhan yang perlu tahu juga. Contohnya malam hari ini tentang sisi kemanusiaan dari Kristus itu sendiri. Nah, sisi kemanusiaan dari Kristus sebenarnya salah satu poin hal yang menjadi sasaran empuk dari orang-orang yang coba untuk melemahkan iman Kristen. Dengan beberapa pertanyaan contoh. Tuhanmu kok manusia? Nah, ya kan? Tuhanmu kok mati? Ya.
Tuhan kok bisa lapar, bisa nangis? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang seringkali muncul dalam setiap kehidupan kita. Bahkan jangankan dari orang-orang yang notabene tidak seiman dengan kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan situ seperti itu. Nah, terkadang antara orang Kristen sendiri sesama jemaat pun memiliki pertanyaan yang seperti itu yang membingungkan jemaat Tuhan. Nah, oleh sebab itu betapa penting kita orang Kristen, jemaat Tuhan khususnya di tempat ini dapat memiliki pengetahuan tentang kemanusiaan Kristus. Baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kemanusiaan Kristus, ada sekelompok, saya boleh katakan mereka adalah sekelompok ilmuwan yang menamakan diri mereka itu Jesus Seminar. Jadi kelompok ilmuwan ini menyelidiki tentang Kristus. Mereka menjadikan Kristus sebagai objek penelitian. Dan singkatnya dari kelompok Jesus Seminar ini, mereka menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah sosok manusia yang artinya Yesus adalah sosok manusia yang memiliki kekuatan spektakuler, kekuatan yang hebat, tidak seperti yang dimiliki oleh kebanyakan manusia. Dan oleh kelompok ini berusaha untuk Yesus itu seperti yang mereka gambarkan. Misalnya saya tergabung dalam kelompok ini, saya menggambarkan Yesus itu misalnya seperti seorang superhero, dalam hal ini seperti Superman misalnya. Seorang yang punya kekuatan supernatural, yang sanggup menolong orang yang memerlukan pertolongan, sanggup membebaskan misalnya sebuah bangsa, sebuah kelompok dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, tentu hal ini sangat tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah kita akan melihat, saya akan langsung masuk kepada beberapa poin. Yang pertama, malam hari ini saya coba akan mengungkapkan bagi saudara bukti bahwa Yesus itu adalah manusia 100%. Karena kita orang Kristen percaya bahwa Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Nah, kita akan melihat bukti kemanusiaan Yesus. Yang pertama, kalau saudara buka, ini bukti kemanusiaan Yesus. Bukti kemanusiaan Kristus. Yang pertama, kalau saudara buka Injil Lukas pasal 1 sampai pasal 2, di sana jelas Lukas menggambarkan bagaimana Kristus itu manusia 100%. Lukas mulai membeberkan bukti kemanusiaan Kristus mulai dari lahirnya Kristus seperti kebanyakan bayi pada umumnya. Dia lahir seperti bayi pada umumnya. Nah, artinya kalau Yesus lahir seperti bayi-bayi pada umumnya, maka berarti Yesus memiliki daging, tulang, dan organ-organ tubuh seperti manusia pada umumnya. Nah, patut kita bersyukur Tuhan bisa memakai seorang yang namanya Lukas. Kalau kita melihat siapa Lukas, background Lukas, dia adalah seorang tabib, seorang dokter. Maka seorang dokter pasti sangat memahami anatomi tubuh manusia dan proses bagaimana manusia itu terbentuk mulai dari kandungan, bagaimana dia bertumbuh dalam kandungan sampai dia dilahirkan. Nah, tentu kita bersyukur, bukan kebetulan Injil memulainya dari tulisan Lukas. Lukas menyampaikan hal-hal yang detail tentang sisi manusia dari Yesus Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu,
Di dalam Injil Lukas juga, Lukas membeberkan, menyampaikan hal-hal tentang pertumbuhan Kristus, mulai dari dia anak-anak. Dalam sisi bagaimana Yesus bertumbuh layaknya seperti anak-anak pada umumnya. Bagaimana Yesus ketika mulai dari umur 8 bulan dia disapi, dia disunat mengikuti adat tradisi orang Yahudi secara ketat, dan bertumbuh terus di dalam keluarga Yahudi, diberikan pendidikan untuk mengenal hukum Taurat dengan baik, sampai terbukti umur 12 tahun Yesus mampu berdialog, berkomunikasi, bertukar pikiran, berdebat tentang hukum Taurat dengan ahli-ahli Taurat. Hebat. 12 tahun. Nah, kalau saudara bertanya kenapa dia muncul 12 tahun, ada beberapa catatan yang saya baca. Yesus dicatat muncul 12 tahun karena memang orang Yahudi ketika 12 tahun itu dia sudah dapat memilih. Dia dapat memilih, artinya dia harus mandiri, tidak lagi terikat dari orang tua. Umur 12 tahun anak-anak Yahudi tidak seperti umur 12 tahun anak-anak kita sekarang. Bahkan seorang wanita Yahudi umur 12 tahun, 13 tahun itu sudah punya hak untuk dipinang. Contohnya Maria. 13 tahun dia sudah bertunangan dengan Yusuf, suaminya. Kata tunangan di sini bukan berarti tunangan seperti kita orang sekarang, zaman sekarang, berbeda dengan zaman Maria, apalagi dari sisi budaya Yahudi. Kata tunangan dari sisi budaya Yahudi itu sudah ibarat suami istri, tapi belum bisa untuk tidur bareng. Tapi memang mereka sudah diikat, disatukan. Maka dari itu ketika Yusuf mendengar Maria mengandung bukan dari Yusuf, Yusuf hendak dalam hati pingin untuk menceraikan. Nah, jadi inilah sedikit hal yang perlu kita ketahui dari budaya dan adat Yahudi. Nah, saya sudah agak sedikit serong ini, tapi saya kembali lagi. Nah, Bapak Ibu, jadi umur 1 tahun sampai 11 tahun sampai 12 tahun Yesus dididik oleh orang tuanya, dan itu dicatat oleh Injil Lukas. Dididik orang tuanya dengan begitu ketat untuk memahami hukum-hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, artinya bahwa Lukas mau membuktikan, mau menyampaikan pesan bahwa Yesus itu benar-benar manusia adanya. Dia lahir seperti manusia pada umumnya. Dia bertumbuh dari anak-anak sampai 12 tahun dibekali dengan pengetahuan secara baik dan benar oleh kedua orang tua. Bahkan kalau kita melihat perkembangan pertumbuhan Yesus sampai dia dewasa, melayani, bahkan sampai mati di kayu salib, kalau kita lihat dari perspektif Yesus sebagai manusia, dia sama seperti kita. Dia sama seperti kita. Itu sebabnya Lukas menegaskan dalam Lukas pasal 2 ayat 52, Lukas katakan begini, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah. Jadi catatan Lukas cukup menjadi bukti kuat dalam hidup kita bahwa Yesus itu manusia, sama seperti kita hari ini. Nah, berikut poin yang kedua yang saya mau katakan kepada kita untuk mau membuktikan kemanusiaan Kristus. Yang kedua, kalau saudara baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 6, di sana Alkitab katakan begini. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Artinya di sini kembali Injil Yohanes sebagai penulis Injil Yohanes mau memberikan suatu penjelasan bukti bahwa Yesus itu manusia 100% adanya.
dari Yesus memiliki sifat dan perasaan. Yesus memiliki sifat yang sama dalam ayat ini misalnya. Karena kalau saudara lihat pasal 4 ini, Yesus dan murid-murid melakukan perjalanan dalam penginjilan. Sampai tiba pada suatu waktu Yesus merasa haus dan dia duduk di pinggir sungai, di pinggir sumur Yakub, dan dia minum di situ. Bahkan kalau saudara lihat Matius pasal 21, Matius pasal 21 ayatnya yang ke-18, Alkitab katakan begini, pada pagi hari pada perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dan ketika itu waktu Yesus berjalan hendak mau mengambil buah ara, Yesus melihat tidak ada buahnya di situ. Yesus mengutuk pohon ara. Nah, Bapak Ibu, di sini kembali bahwa Injil-Injil cukup jeli memperhatikan sisi manusia dari Yesus itu sendiri. Artinya hal yang kedua adalah Yesus memiliki sifat dan perasaan sama seperti kita. Sama seperti kita. Tidak ada bedanya. Kalau Yesus pun capek malam, dia tidur. Bahkan Yesus satu kali saat pernah dikatakan bahkan ketika dia mendengar Lazarus mati, dikatakan bahwa Injil Yohanes 11 ayat 35 mencatat bahwa menangislah Yesus. Jadi memang dari hal-hal yang diungkapkan oleh firman Tuhan dan Injil-Injil baik Yohanes, baik Matius, baik Lukas memperlihatkan sisi manusianya Yesus. Sisi manusia Yesus. Jadi benar apa kata Alkitab bahwa Yesus adalah benar-benar 100% manusia. Itu tidak terbantah, benar 100% manusia. Jadi yang kedua, kalau kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 6 dan 21 ayat Matius 21 ayat 18 mengungkapkan bagaimana sifat dan perasaan Kristus sama seperti manusia pada umumnya. Nah, kalau saya tambahkan Injil Matius pasal 24 ayatnya yang ke-36. Ada yang bisa bantu baca ayat ini? Mulai Ibu Elisa ya, kita berurutan membaca ayat demi ayat. Injil Matius pasal 24 ayat 36. Kira-kira dari ayat ini yang dibaca oleh Ibu Elisa, saudara bisa menangkap hal apa dari sisi manusianya Yesus? Ada yang bisa jawab? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pun, anak di sini siapa? Yesus. Yesus pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Hal yang ketiga dari Injil Matius 24 ayat 36, saya mencatat bahwa dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus memiliki keterbatasan sama dengan manusia. Yesus tidak mengetahui kapan dan bila mana dia datang kali yang kedua. Amin. Saudara, ada pertanyaan nggak dalam poin ini? Mestinya ada, Mestinya saudara dapat membangun pertanyaan dari poin ini. Yesus memiliki keterbatasan layaknya manusia pada umumnya. Pertanyaannya begini, kok Yesus memiliki keterbatasan? Bukankah dia memang 100% manusia, dia 100% Allah? Dia Allah omniscience, dia maha tahu. Bukti Yesus maha tahu. Sebelum dia berjumpa dengan seorang wanita di sumur dan seorang wanita Samaria sedang mengambil air,
Yesus mengatakan bahwa wanita ini sudah memiliki lebih dari satu suami. Dari mana Yesus tahu? Dan Yesus dan wanita ini mengiyakan, membenarkan. Sehingga dengan pernyataan itu, wanita yang tadi di sumur itu yang mengambil air menyampaikan kepada saudara-saudaranya, aku sudah bertemu dengan Mesias. Halo. Kok bisa di poin ini kok Yesus memiliki keterbatasan? Nah, nanti saya bahas ya, kenapa seperti itu. Jadi yang saya mau tekankan dulu, yang ketiga, dari ayat ini Yesus memiliki keterbatasan anaknya kita. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Kita nggak tahu ini tanggal berapa nih? 17. Kita nggak tahu tanggal 18 besok malam ini terjadi apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kecuali sesuatu yang kita sudah planningkan. Tapi di luar itu kita nggak tahu. Nah, Yesus memiliki keterbatasan. Yesus tidak tahu tentang hari kedatangannya. Yesus tidak tahu. Nah, kenapa itu? Tentu ini menjadi suatu hal yang ironi dalam hidup kita. Karena di lain sisi Yesus menunjukkan sekalipun dia dalam posisi daging manusia, Yesus bisa mengetahui tentang seorang perempuan tadi, seorang Samaria, tentang latar belakang hidupnya. Bahkan Natanael, Yesus pernah menyampaikan suatu sebelum dia berjumpa dengan Natanael, dia sudah mengetahui, Natanael kamu ini begini dan begini. Natanael kaget, loh kok bisa tahu? Tapi kenapa dalam hal ini seakan-akan Yesus itu terbatas? Jadi saya mau katakan begini, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama dulu, kalau Yesus tidak sanggup membatasi diri, maka dia tidak benar-benar dengan perintah Allah manusia. Kenapa? Karena jelas Alkitab katakan bahwa Yesus datang ke dunia. Segala sesuatu yang dia sampaikan, ajarkan, lakukan, semua berdasarkan perintah Bapanya di surga. Tidak ada sesuatu hal yang dia lakukan semaunya Yesus sendiri. Tapi apapun yang Yesus lakukan, baik perkataan, baik tindakan pelayanan Yesus, itu semua atas apa yang Bapa inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus membatasi diri? Karena perihal tentang kedatangan kali yang kedua itu tidak terkait sama sekali dengan keberadaan manusia. Artinya bahwa itu adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Kedatangan Kristus kali yang kedua bukan rencana atau bukan proyek manusia, tapi proyek Allah bagi manusia. Jadi memang ini adalah sungguh-sungguh adalah otoritasnya Allah Bapa. Hanya Bapa yang tahu. Sebenarnya Yesus pun tahu secara pribadi, tetapi terkait dengan urusan kedatangannya, itu adalah suatu hal yang menjadi rahasia Allah sendiri. Jadi kita harus bisa bedakan di sini. Karena kalau kita bisa melihat Matius pasal 24 misalnya ayat 34-35, ini perkataan Yesus loh. Coba saudara lihat Matius 24 ayat 34 dan 35. Coba Tante Meme baca ini. Matius 24 ayat 34 dan 35. Nah, saudara perhatikan ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya bahwa di sini segala sesuatu satu kali waktu akan tamat, tetapi setiap perkataan Yesus tidak akan pernah ada tamatnya. Termasuk segala sesuatu yang dia ucapkan dan lakukan selama dia melayani di muka bumi. Jadi dua hal yang perlu kita ketahui. Ketidaktahuan anak manusia dalam konteks ini, Yesus membatasi dirinya dua hal, yaitu karena mengenai hari kedatangan Tuhan, mengenai hari kedatangannya itu adalah rancangan atau kehendak Allah
dan bukan kehendak manusia. Dan sebagai Allah yang kedua, Kristus tentu sangat tahu tentang hari kedatangannya. Kalau dari sisi keilahiannya Kristus sendiri. Tapi dalam hal ketika Yesus menyampaikan ini kepada murid-murid, kan murid-murid yang tanya tuh, Tuhan kapan hari kedatanganmu? Nah, sini Yesus nggak mau kasih tahu karena memang itu adalah proyeknya Bapa di surga untuk kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jadi mengenai Yesus membatasi dirinya, disinilah sebenarnya kita menemukan sisi keilahiannya Kristus. Sebab kalau Kristus tidak mampu membatasi dirinya, maka dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Tapi Kristus mampu membatasi dirinya. Sebenarnya ketika Yesus lahir jadi manusia, itu dia sudah membatasi dirinya. Karena sifat kealahannya dalam surat Filipi menjelaskan bahwa segala sesuatu sudah ditanggalkan di surga. Dan Ibrani berkata bahwa dia, Yesus, dijadikan sama seperti manusia. Jadi banyak ayat yang dapat membuktikan bahwa Yesus itu 100% manusia. Nah Bapak Ibu, hal yang menarik yang kemudian yang perlu kita tahu Bapak Ibu, hal yang menarik. Karena saya pasti akan pernah bertanya sama saya tempo hari, Om, kalau Yesus itu 100% manusia, itu artinya bahwa dalam diri Yesus itu ada dosa karena dia dilahirkan oleh manusia. Nah, logikanya kan gitu. Kalau Yesus itu dilahirkan manusia, maka ada natur dosa di situ. Sebenarnya tidak ada natur dosa. Sebab Yesus bukan dari benih manusia. Itu kan kita sudah bisa patahkan sebagai pertanyaan seperti ini. Dia benih ilahi. Allah hanya menumpang lewat pakai kandungannya seorang wanita muda yang namanya Maria. Tapi unsur dosa tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena jelas Alkitab katakan, malaikat katakan kepada Maria bahwa bayi yang ada di dalam kandungan itu dari Allah melalui Roh Kudus. Jadi itu saja sebenarnya kita pertanyaan bahwa Yesus ada benih dosanya sebenarnya kita langsung bisa patahkan dari ayat-ayat yang ada dalam firman Tuhan. Misalnya dari nubuatan-nubuatan para nabi, dalam Yesaya, dalam apalagi Mika, dalam kitab Mika, dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16 juga sudah dinubuatkan bahwa keturunan manusia yang nanti akan mematahkan, menghancurkan segala pekerjaan kuasa gelap. Yesaya menubuatkan kelahiran Mesias itu. Dari Mesias itu nanti dia akan disebut penasehat yang ajaib, apalagi Bapa yang kekal, apalagi itu. Ya itu anak sekolah minggu yang hafal itu. Jadi dari nubuatan-nubuatan itu kita sudah dapat mematahkan pertanyaan, kalau begitu Yesus ada unsur dosanya Om, karena dia dilahirkan dan dikandung oleh Maria. Tidak ada unsur dosa. Karena jelas Alkitab katakan bahwa benih yang ada di dalam kandungan Maria dari Roh Kudus. Nah, kita akan melihat hal yang berikut yang cukup ini harus saudara ingat baik. Ketidakberdosaan Kristus. Karena dari sisi ini banyak orang di luar sana yang coba untuk tadi saya katakan menyerang iman Kristen dari sisi manusianya Yesus. Salah satunya kalau Yesus itu dikandung oleh seorang manusia maka ada benih dosa di dalamnya. Nah sekarang kita akan melihat. Yang pertama bukti saya akan menyampaikan beberapa ayat yang menjadi bukti bahwa Yesus itu sama sekali tidak ada dosa di dalam pribadi Yesus. Sekalipun dia manusia 100%. Yang pertama, coba saudara buka Injil Yohanes. Yohanes 8 ayat 28.
membaca ayat ini. Yohanes 8 ayat 28. Sorry, bukan kayaknya itu. Bentar. Yohanes 8 ayat 29 Muhammad, satu ayat di bawahnya coba. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri. Nah, ini kuncinya. Sebab aku, Yesus katakan, senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kepadanya di sini siapa? Kepada Bapa. Jadi yang pertama, bukti ketidakberdosaan Yesus dari ayat ini, saya merangkumnya bahwa kenapa Yesus tidak berdosa sekalipun dia manusia 100%? Karena Yesus hanya melakukan apa yang berkenan bagi Allah Bapa. Jadi memang segala sesuatu yang dikerjakan Yesus semua untuk menyenangkan hati Bapa. Nah, tentu segala sesuatu yang menyenangkan hati Bapaknya tidak mungkin hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang ada unsur dosa di dalamnya. Tentu tidak ada. Jadi Yohanes 8 ayat 29 jelas dari ayat ini, Yesus hanya melakukan semua yang berkenan kepada Bapaknya. Jadi ayat ini cukup kita patahkan jika ada hal-hal pertanyaan dari orang-orang, Yesus itu ada dosa karena dia manusia. Saudara bisa beberkan sampaikan ayat ini. Yohanes pasal 2 ayat 29 cukup menjadi bukti. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang kedua, bukti ketidakberdosaan Kristus. Kalau saudara buka, saya minta tolong Ibu Yumi deh. Ibu Yumi baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. 1 Yohanes 3 ayat 3. Ya. Nah, yang kedua, ketidakberdosaan Yesus dari ayat 1 Yohanes 3 pasal 3 ayat 3 kita katakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya mencucikan dirinya sama seperti dia di sini siapa? Yesus yang adalah suci. Kata suci di sini benar-benar tidak terkontaminasi, benar-benar pure, murni, tanpa dosa. Kata suci di situ. Jadi yang kedua, ketidakberdosaan Yesus disampaikan oleh firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 3 ayat 3. Bahwa Yesus adalah benar-benar kudus, benar-benar suci adanya. Nah, yang berikut kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Lihat waktu berjalan terus. Yang berikut, bukti ketidakberdosaan Kristus. Nah, ini yang kedua. 1 Yohanes 3. Yang ketiga, bukti ketidakberdosaan Kristus. Ibu Gembala baca
1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa sebenarnya masih ada banyak ayat yang bisa saya ungkapkan ketidakberdosaan Kristus sekalipun Dia manusia 100%. Jadi benar Alkitab katakan 1 Yohanes pasal 3 ayat 5, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Kata tidak ada dosa, kalau dalam beberapa terjemahan, beberapa teks, benar-benar bersih, murni. Kita kembali lagi ke ayat 3-nya tadi, 1 Yohanes 3 ayat 3. Suci, kudus, pure. Tidak ada bibit, tidak ada benih, tidak ada setitik pun dosa dalam kehidupan Yesus sekalipun Dia manusia 100%. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat ini sebenarnya saudara bisa catat. Ketika ada teman-teman seiman kita mungkin oleh karena dia mendengar informasi dari luar atau dia mempertanyakan hal-hal tentang sisi manusianya Yesus terkait dengan kalau Yesus dilahirkan oleh seorang manusia, maka dia juga punya benih dosa, punya natur dosa. Kita bisa munculkan ayat-ayat ini. Jadi yang ketiga, di dalam Yesus sama sekali tidak terdapat dosa. Saya tambahnya, Bapak Ibu, bukti ketidakberdosaan Yesus. Injil Yohanes pasal 8 ayat 46. Coba saudara buka Injil Yohanes pasal 8. Om Joko baca deh ini Injil Yohanes pasal 8 ayat 46. Yohanes 8 ayat 46. Iya, 46. Ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ya. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepada? Nah, Bapak Ibu, saudara lihat konteks Yohanes pasal 8. Yesus memberikan kesempatan kepada ahli Taurat, orang Farisi, siapa di antara mereka yang dapat membuktikan bahwa Yesus itu salah, bahwa segala sesuatu yang Yesus lakukan adalah sesuatu yang salah atau terbukti Yesus berdosa. Yesus mempersilahkan orang lain untuk menilai. Yesus mempersilahkan ahli Taurat, orang Farisi untuk siapapun dari mereka yang mampu membuktikan bahwa Yesus berdosa. Yesus mempersilahkan. Tapi kalau saudara lihat konteks itu, tidak ada seorang pun yang salah. Padahal mereka adalah orang Farisi, orang ahli Taurat, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang pakar tentang hukum-hukum Allah. Tapi mereka pun tidak dapat membuktikan bahwa Yesus berdosa. Kalau saya coba boleh baca ya Injil Yohanes pasal 8 ayat 46 ini dari suatu terjemahan sederhana Indonesia versinya yang ketiga. Kalau saudara ada download terjemahan itu, jadi singkatnya begini. Ya, TSI 3. Nah, saudara bisa download sebenarnya. Terjemahan sederhana Indonesia versi 3. Nah, ayat ini berkata begini, Injil Yohanes pasal 8 ayat 46. Dalam terjemahan TSI 3. Kalian sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa aku pernah berbuat dosa. Nah, kalimatnya berbunyi begitu. Kalian sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa aku pernah berbuat dosa. Jadi, kalau aku mengajarkan ajaran yang benar, kenapa kalian tidak percaya aku? Nah, kira-kira ayatnya berbunyi. Jadi di sini Bapak Ibu, hal yang keempat, Yesus mempersilahkan orang lain untuk membuktikan apakah Yesus berdosa atau tidak. Tapi ternyata mereka gagal, tidak mampu membuktikan.
ketidakberdosaan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara ketidakberdosaan Yesus Kristus, ada banyak ayat sebenarnya yang dapat untuk kita jadikan sebagai sebagai ayat untuk kita menangkal hal-hal yang mungkin orang-orang Kristen yang meragukan bahwa Yesus itu tidak mungkin tidak berdosa karena dia kan manusia. Dia dilahirkan dari Maria, seorang manusia. Dia ada bibit dosa di situ. Tidak, sama sekali tidak ada. Mulai dari sebelum Yesus dikandung Maria pun sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa dia adalah seorang raja, seorang Mesias. Itu pertama. Banyak ayat dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian, kitab Yesaya, kitab Mika, Yoel, itu banyak menubuatkan tentang kelahiran Yesus yang benar-benar adalah Mesias. Yang kedua, kalau kita masuk kepada peristiwa Maria didatangi atau dilawat oleh malaikat Gabriel, memberikan penjelasan bahwa bayi yang ada dalam kandungan Maria itu bukan dari benih Yusuf, bukan dari benih manusia, tapi dari Roh Kudus. Itu sudah dapat mematahkan pertanyaan tentang apakah Yesus berdosa atau tidak. Jadi Bapak Ibu, satu hal lagi yang saya perlu tambahkan bahwa sekali lagi kalau Yesus dapat menjadi manusia, itu membuktikan bahwa dia Allah. Dan kalau Yesus dapat menempatkan dirinya sebagai manusia, kenapa Yesus sebagai 100% manusia? Ini kita jangan membahas tentang sisi ilahi Yesus sebagai Allah itu sendiri dari manusia. Pertanyaan yang terakhir yang saya coba bawa saudara berpikir, kenapa Yesus harus jadi manusia? Saya sudah bahas sebenarnya dalam poin yang kemarin. Kenapa Yesus harus inkarnasi, masuk di dalam daging, menjadi daging? Karena jawabannya simpel sebenarnya. Karena yang ditebus adalah manusia. Jadi Yesus harus jadi manusia. Nah, kenapa jadi manusia? Karena yang berdosa itu ini daging ini yang perlu diselamatkan, dan ini yang perlu dibebaskan dari dosa. Sehingga Yesus harus menjadi manusia. Seandainya saya berandai-andai, ini pola, ini cara berpikir saya. Seandainya manusia tidak ada dan hanya ada Allah dan malaikat, maka Yesus mungkin akan menempatkan dirinya sebagai malaikat untuk malaikat itu bisa ditebus. Jadi disinilah kita melihat bagaimana dahsyatnya Yesus sebagai Allah 100% dan manusia 100%. Dia mampu menempatkan diri di dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, karena memang dia Allah. Kalau dia dapat menjadi manusia, berinkarnasi, karena dia membuktikan dia Allah. Kalau dia tidak mampu berinkarnasi dan tidak mampu menjadikan dirinya seperti manusia pada umumnya, maka dia bukan Allah. Sebenarnya mudah, kita harus berani membangun konsep berpikir seperti ini. Dan satu hal juga, Yesus tetap Allah sekalipun kita tidak mengakui dia Allah. Dia tetap Allah. Dia sudah dari sononya itu Allah, pribadi Allah. Tanpa pengakuan kita bahwa dia Allah, memang dia sudah Allah. Jadi inilah hebatnya Yesus. Jadi nggak perlu ragu dengan sisi manusianya Yesus dan sisi ilahinya Yesus. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hidup kita, saudara bisa sedikit memiliki dasar untuk saudara berargumen, menyampaikan hal-hal ini kepada banyak orang di luar sana, dan tidak tertutup kemungkinan dengan apa yang saudara pahami, walaupun tidak banyak malam ini, saudara memiliki pengetahuan dengan tidak tertutup kemungkinan saudara bisa menjangkau saudara keluarga kita yang lain yang mungkin memiliki pertanyaan tentang pribadi Yesus. Nah, ini sebenarnya hal yang berdampak dalam hidup kita kalau kita mengikuti pendalaman Alkitab terkait dengan kristologi. Karena dengan memiliki pemahaman tentang Kristus dari sisi Allah dan dari sisi dia manusia dan dari sisi
program keselamatan yang diemban oleh Yesus, kita dapat memenangkan banyak jiwa. Kita dapat memenangkan orang-orang yang selama ini mungkin memiliki konsep berpikir yang salah tentang Yesus. Nah, oleh sebab itu sebenarnya saya sangat berharap jemaat dapat mengikuti hal-hal seperti ini. Yang terakhir, ayat terakhir, kita sudah 40 menit ini. Ayat yang terakhir ini untuk kita baca sama-sama, Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat penutup buat kita malam hari ini. Ayatnya yang pertama kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat yang pertama, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah kepada Kristus. Kalau kita katakan kita percaya kepada Allah Bapa sebagai pengakuan iman kita, maka Yesus pun kita harus percaya sebagaimana Allah Bapa kita percaya. Karena kalau kita baca konteks Yohanes pasal 14, di situ tentang rumah Bapa, itu ada banyak hal yang indah di situ. Jadi sekali lagi, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada